Kita lanjutkan terkait dengan pengelolaan bantuan sumber daya kesehatan pada kondisi darurat krisis kesehatan. Di season 2 ini kita membahas ini. Di season 1 tadi Pak Agus membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan darurat krisis kesehatan dan juga pendanaan ya. Krisis kesehatan. Sekarang adalah pengelolaan bantuan sumber daya kesehatan pada kondisi darurat kesehatan. Jadi bantuan SDM ya, bantuan SDM kesehatan dalam negeri pada masa tanggap darurat. Ada dua, ada dalam negeri dan luar negeri ya, WNA ya, warga negara asing. Ini yang WNI. Bantuan SDM pada masa tanggap darurat krisis kesehatan ini dapat berupa tim, ada tim-tim ya, tim EMT, Emergency Medical Team, ya, Emergency Medical Team atau tim kegawat daruratan medis. Ada juga TRC atau tim respon cepat, Kesmas, Public Health Rapid Response Team, PHRRT, tim logistik kesehatan, tim promosi kesehatan, tim data dan informasi, DATIN ya, data dan informasi, dan TCK ya, ini TCK, tim cadangan kesehatan. Ada dua, ada nakes dan non-nakes ya, non-nakes. Jadi non-nakes itu tanpa STR, tidak punya surat tanda registrasi. Kalau ini ada STR ya, surat tanda registrasi. Bantuan SDM kesehatan dalam negeri pada masa tanggap darurat ini berasal dari Dinkes provinsi, kota kabupaten ya, yang tidak terdampak bencana. Jadi di sekitar area bencana di sini. Rumah sakit vertikal kementerian, RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat, ya, RSUP, Poltekkes, Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten Kota, Kementerian Lembaga, TNI, Kesdam. Kalau Polri itu bidang dokter kesehatan daerah militer, Kesdam. Rumah sakit swasta, dunia usaha, organisasi profesi, ada IBI, ada PBNI, ada Patelki ya, Patelki dan lain-lain. LSM NGO, akademisi. Seperti itu. Kalau kita mengenal di forum pengurangan risiko bencana itu adalah ini ya, apa pentahelik ya. Pentahelik. Ini kolaborasi pentahelik. Jadi pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, pelaku usaha, dan media massa. Ini disebut dengan pentahelik. Pentahelix, ya, seperti itu. Bantuan SDM kesehatan dalam negeri pada masa tanggap darurat ini dikelola sebagai berikut ya. SDM yang akan datang membantu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan klaster kesehatan atau HIOC setempat. Head Emergency Operation Center. Yang jelas ini Dinkes ya, Dinas Kesehatan. Untuk menginformasikan kedatangan serta menerima informasi terkait kondisi terkini. Bantuan SDM baru dapat diterima apabila terdapat permintaan bantuan dari klaster kesehatan atau HIOC. Jadi nunggu permintaan dari HIOC. Setelah disetujui oleh klaster kesehatan, HIOC barulah SDM datang ke lokasi bencana. Saat pertama kali datang, SDM bantuan harus melaporkan kedatangan kepada klaster kesehatan atau HIOC. Nanti kita praktekkan di IPE ya. Poltekkes Malang punya IPE, PKKB nanti dipraktekkan. Dengan menunjukkan surat tugas serta melaporkan jumlah, jenis, kompetensi SDM, lama penugasan, serta logistik kesehatan yang dibawa. Siapa, mampu apa, boleh melakukan apa, terdaftar di mana, serta logistik apa yang dibawa. Itu penting ya. Klaster kesehatan atau HIOC akan memberikan penugasan yang harus dipatuhi oleh SDM kesehatan. Klaster kesehatan HIOC dapat melakukan supervisi langsung di lokasi penugasan SDM yang memberikan bantuan.
kesehatan membuat dan memberikan laporan harian kegiatan kepada Klasik Kesehatan HEOC sesuai waktu yang telah disepakati. Ada waktu yang telah disepakati ya, tidak sembarangan selama-lamanya nggak boleh ya, ada waktu yang disepakati. Apabila dibutuhkan, perwakilan SDM bantuan menghadiri rapat koordinasi harian di klaster kesehatan HEOC. Pada akhir penugasan, SDM bantuan harus melapor kepulangan kepada klaster kesehatan. Jadi pulangnya harus lapor ya, dan memberikan laporan akhir kegiatan. Klaster kesehatan HEOC dapat memberikan sertifikat piagam penghargaan kepada SDM yang telah melakukan penanganan darurat krisis kesehatan. Nah, logistik apa saja yang diperlukan? Ini diantaranya adalah obat, alat medis habis pakai ya, alat habis pakai ya, BHP, bahan habis pakai, alat habis pakai, BMHP, bahan medis habis pakai. Alat kesehatan, nah, contohnya apa? Ventilator, oksigen, tabung oksigen, ya, pulse oximetri, stetoskop, tensimeter, dan lain-lain. Makanan tambahan berupa pemberian makanan tambahan, PMT, balita, PMT ibu hamil, PMT anak sekolah. Peralatan bahan kesehatan lingkungan berupa penjernih air cepat, PAC, ya, air rahmat, insektisida, kaporit, kantong sampah, lem lalat, mesin fogging, kit paket pelayanan awal minuman kesehatan reproduksi, ya. Awal minimum, bukan minuman, minimum kesehatan Kespro, ya, Kespro. Sarpas berupa tenda, pos kesehatan, velbet, perahu karet, rompi petugas, genset, dan lain-lain. Ini logistik yang harus disiapkan minimal oleh teman-teman di MT, Emergency Medical Team atau Satgas ya, dari satu instansi ya. Nah, ini minimal seperti ini. Ada obat, alat, makanan, peralatan keslik, ya, terus kit layanan awal Kespro dan Sarpras yang lain ya untuk transportasi, terus juga untuk apa markas ya, tenda pos kesehatan. Bantuan logistik ini dari mana, Pak? Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, rumah sakit vertikal, Kesdam, Bidokes, rumah sakit swasta ini. Itu semua bisa. Seperti di depan tadi. Nah, pengelolaannya dalam negeri pada masa tanggap darurat ini pemberi donasi menyampaikan penawaran kepada klaster kesehatan tentang jenis barang, jumlah, merek, spesifikasi, dan nilai barang. Apabila tawaran diterima, pemberi donasi berkoordinasi dengan klaster kesehatan terkait jadwal dan mekanisme penerimaan barang. Dilakukan pengecekan kesesuaian antara surat pengiriman barang dengan spesifikasi jumlah barang. Dilakukan proses serah terima dengan bukti berita acara serah terima atau BAST. Berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pemberi bantuan dan penerima bantuan. Bantuan diterima oleh klaster kesehatan dan disimpan di tempat penyimpanan pencatatan informasi mengenai yang perlu diketahui jenis barang, asal barang, jumlah, waktu kedatangan, dan yang paling penting expirednya kapan ya. Expirednya kapan, ini penting. Daluarsanya. Nah, sekarang untuk WNA ya, SDM kesehatan yang dari luar negeri. Kemenkes mengajukan bantuan TKA WNA dan kesehatan WNA melalui BNPB. BNPB mengajukan melalui Kementerian Luar Negeri. Terus TKWNA yang akan membantu penanganan tahap darurat kesehatan mengajukan penawaran ke BNPB. BNPB menawarkan ke Puskris. Puskris menolak atau menyetujui. Jadi yang menolak atau menyetujui dari tenaga kesehatan WNA itu adalah Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan ya. Puskris memberikan surat rekomendasi, terus menginformasikan bantuan TKA, TKWNA, terus datang ke lokasi, langsung ke HEOC menyerahkan surat rekomendasi, bergerak, lama penugasan jangan lupa, dan juga memberikan penugasan yang harus dipatuhi oleh
WNA. Ini supervisi dari Bukris, supervisi dicek ya terkait dengan TKWNA yang ada. Terus TKWNA juga harus membuat laporan harian, terus rapat koordinasi, melaporkan kepulangan, laporan akhir kegiatan, terus memberikan sertifikat. Sama dengan yang WNI ya. Untuk luar negeri logistik, ya itu nanti unit teknis di Kemenkes ya melalui logistik BNPB, permintaan bantuan logistik ke luar negeri, memberikan declaration gift letter, tawaran donasi, terus Kepala Bukris memberikan apa konsep verbal untuk kajian kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan, pemberi donasi berkoordinasi untuk apa importasi ya, dokumen impor, mendatangkan barang dari luar negeri, terus di Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui aplikasi ini ya, Indonesia National Single Window ini, terus didampingi oleh unit teknis, pengadaan barang, terus clearance, pelabuhan, terus serah terima barang ya, pas. Ya, terus berlanjut ada uji fungsi, pengecekan ya. Terus setelah itu adalah distribusi. Setelah distribusi adalah bersama Biro Keuangan ya, jangan sampai itu nanti salah laporan sehingga kira korupsi ya. Terus registrasi hibah ke Kementerian Keuangan. Ya, saya kira itu untuk season 2 terkait dengan apa logistik tadi dan SDM kesehatan baik dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi demikian pengelolaan bantuan sumber daya kesehatan pada kondisi darurat kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.